mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kasih kabar aja di grup, ya. Udah ya, saya udah ini ya. Baik. Murajaah dulu. Murajaah dulu. Tanqasimul kalimatu kalimah atau kata terbagi ila salasati aqsam. Dalam berapa bagian? 3 bagian. Satu isim, 2 fi'il, 3 huruf. Taib. Tanda-tanda isim. Bagus, salah satunya ada kasrahnya, kemudian dia juga terkena huruf jar, kemudian ada alif lam, kemudian tanwin. Oke, bisa menerima apa tak? Bagus, masya Allah ya, luar biasa. Sekarang tanda fi'il. Tanda fi'il, ayo. Satu di awali qad. Kalau ada qad berarti kedepannya adalah fi'il. Terus ada sin ya, sin. Kemudian ada saufa. Kemudian ada apa lagi? Ayo. Ada ta. Ada ta. Ta'tanis. Ta'tanis namanya, ta'tanis. Ta yang menunjukkan kalau fi'il itu pelakunya adalah perempuan. Gitu ya. Tayyib. Adapun huruf tidak ada tandanya. Maksudnya huruf itu tidak layak untuk dimasuki tanda isim atau juga tanda fi'il. Tayyib. Kata itu setelah dirangkai menjadi jumlah. Jumlah itu ada berapa? Jumlah ada 2. Satu jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Maka bentuknya nanti susunannya terdiri dari mubtada dan khabar. Bagus. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Sesuai namanya berarti didahului dengan fi'il. Susunannya apa? Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Oke. Ya. Beres tuh. Alhamdulillah. Kemudian isim ditinjau dari perubahannya. Isim ditinjau dari perubahannya. Ya, antara isim yang bisa berubah, antara isim yang tidak bisa berubah. Ya kan? Ada 2 berarti ya. Yang dikatakan isim yang mu'rab, isim yang untung bisa berubah, dan isim yang mabni, yang buntung tidak bisa berubah. Nah, yang akan berlaku perubahan di dalam nahwu itu dari fathah ke kasrah, dari kasrah ke dhammah, dari alif ke waw, dari waw ke ya, perubahannya itu berarti isimnya isim mu'rab. Isim mu'rab itu ada berapa? Sekitar ada 9 lah. Yuk kita sebutkan satu-satu. Satu. Bagus. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim tunggal. Isim tunggal contohnya? Contohnya Muhammadun, Zaidun, terus Masjidun, terus Qalamun. Itu semuanya bisa 3 lapak, ya. Lapak pertama pakai bagus, lapak kedua pakai, lapak ketiga pakai kasrah. Oke. Kemudian kalau yang mufrad, yang tunggal dijadikan 2 namanya disebut musanna. Coba cara musannakan Zaidun bagaimana? Lapak keduanya, lapak ketiganya. Nih, kalau musanna, kalau kita tanya tandanya di lapak pertamanya apa? Bagus, alif. Lapak kedua, lapak ketiganya tandanya apa? Bagus, ya. Sekarang jamak. Jamak itu ada berapa? 3. Satu jamak. Jamak mudzakkar salim ini, jamaknya jamak mudzakkar berarti laki-laki, salim dia selamat, betul? Iya.
Apakah semua jamak itu menjadi jamak mudzakkar salim? Tidak. Ya. Coba contohkan yang mufradnya jadi jamak mudzakkar salim. Muslimun, ya kan? Ketika dijamakkan jadi muslimuna. Pakai apa tandanya? Ya. Jadi tidak secara langsung kita menghafal tanda. Padahal saya nggak tuntut antum menghafal tanda. Tapi lama kelamaan atau bakal tahu tandanya, perubahannya. Tapi ini juga sangat penting tanda. Ya. Wow. Ketika lapak keduanya gimana? Muslimun, muslimin. Pakai apa? Lapak ketiganya bagaimana? Pakai apa? Oke. Yang kedua adalah jamak apa? Oke, jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim berarti mufradnya harus dari muannats. Coba contohkan dulu mufrad muannats. Muslimatun. Coba musannakan. Muslimatani. Ya, kalau diminta musannakan berarti lapak yang pertamanya harus jawabannya lapak pertama dulu, jangan langsung lapak kedua ya. Oke. Jamaknya jadi jamak muannats salim. Coba bagaimana bunyinya? Muslimatun. Pakai apa tandanya? Pakai apa tandanya? Nah, bagus. Pakainya pakai dhamma, ya, pakai dhamma. Lapak keduanya? Muslimatin. Pakai apa? Lapak ketiganya? Pakai apa? Bagus, ya. Sekarang yang ketiga jamak apa? Jamak taksir. Peserta baru. Salam. Ya, pasti agak puyeng udah kemana, ya kan? Oke lah ya, bersabar aja. Jamak taksir. Jamak taksir itu artinya pecah. Dia pecah dari mufradnya, ya. Dia berantakan. Kadangkala apanya? Harokatnya berubah atau hurufnya yang berubah, bertambah atau berkurang. Contohkan mufradnya yang nanti jamaknya jamak taksir. Waladun. Oke, kita pilih waladun. Ya, waladun. Jamaknya apa? Auladun. Lapak pertamanya pakai apa tandanya? Bagus. Lapak keduanya? Bunyinya dulu. Auladun bunyinya. Lapak keduanya? Lapak keduanya? Auladun. Jadi bagus. Pakai apa? Oke, lapak ketiganya? Kunci auladani. Terus? Pakai apa? Bagus, ya. Sekarang adalah formasi 5. Formasi 5 sebutkan. Abuka, akhuka, hamuka, huka, dzumari. Setiap formasi 5 harus kita masukkan ke dalam 3 lapak. Oke, abuka masukkan. Abuka, abaka, abika. Bagus. Akhuka, akhuka, akhaka, akhika. Hamuka, hamuka, hamaka, hamika. Fuka, fuka, faka, fika. Dzumalin. Oke, kalau kita tanya asmaul khamsah lapak pertamanya pakai apa? Tandanya pakai waw. Lapak keduanya pakai alif. Lapak ketiganya pakai bagus. Selanjutnya adalah isim yang kembar itu. Isim maksur dan manqus. Isim maksur itu yang memiliki, ya dia juga bisa mufrad, ya. Isim maksur itu bisa mufrad atau dia memang mufrad, ya, isim maksur. Mufrad hanya punya kelainan yaitu diakhiri dengan alif lazimah. Ya, alif lazimah. Baik itu 4 huruf atau 3 huruf, ya. Baik itu alif lazimah itu bisa yang begini, bisa yang pokoknya alif lah. Dan alif itu tidak berharokat. Maka bunyinya, misalkan kalau aso itu tongkat. Bunyinya lapak satunya, lapak keduanya, lapak ketiganya, Musa. Kalau kita tanya, Musa sedang di lapak ke-1, tandanya pakai apa? Dhammah muqaddarah. Dia sebetulnya dhammah, cuma katanya begini, enggak terlihat, tersembunyi. Ya. Punya alasan dia. Apa alasannya? Kalau saya nampak, saya jadi hamzah. Kalau saya nampak berharokat, saya jadi hamzah. Oke ya?
Jadi bukan Musa'u, bukan Musa'a, Musa'i, tapi Musa, Musa, Musa. Isim manqus. Oke, isim manqus. Isim manqus yang diakhiri dengan apa? Ya lazimah. Tanda kalau yang begini itu ya gimana? Kan sama gini. Ini kadang ini maksur, ini manqus. Sebelumnya kas, ini sebelumnya alif. Contohnya al-qadi. Lapak kesatunya gimana? Lapak keduanya? Lapak ketiganya? Oke, lapak kesatunya pakai apa? Tandanya? Dhamma tersembunyi. Lapak keduanya? Fathah nampak. Zahirah. Bukan muqaddarah. Kalau muqaddar itu sembunyi. Berarti kalau nampak zahirah. Yang ketiganya pakai apa? Pakai kasrah. Kasrah muqaddarah. Dia al-qadi. Ya, itu lapak ke-1. Al-qadiyah, lapak kedua. Lapak ketiganya al-qadi. Ya, tersembunyi lagi. Jadi lapak ke-1 dia pakainya gini, kelihatannya sukun. Tapi kalau ditanya ada dhammah cuma enggak terlihat tersembunyi. Ini juga lapak ketiganya ada kasrah cuma tersembunyi. Jadi begini aja penampakannya al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Alasannya kenapa? Kalau ini alasannya bukan dia nggak bisa berharokat, bukan. Tapi alasannya adalah berat. Orang Arab berat untuk mengucapkan al-qadiyu. Setelah kasrah, kemudian ke dhammah mereka terlalu berat. Kalau ini cuma satu tangga dari kasrah ke fathah. Dia ringan, makanya nampak. Ini juga berat. Dari kasrah harus ke kasrah lagi. Al-qadi, berat orang Arab itu, makanya dia al-qadi saja diberikan keringanan. Yang terakhir adalah isim tidak bertanwin. Di dalam kosakata banyak sekali dan itu nanti kita akan bahas secara khusus. Mana-mana saja kata yang masuk ke dalam kategori tidak bertanwin. Maksudnya apa sih? Kan isim itu bertanwin, benar nggak? Kalau nggak bertanwin harus ada alif. Nah, ini tuh emang dia nggak bertanwin, nggak mau bertanwin. Mau dia pakai alif lam mungkin, mau dia nggak pakai alif, khususnya dia nggak pakai alif lam ya, nggak pakai alif lam. Emang dia nggak bertanwin. Contohnya itu misalkan nama orang banyak, Aisyah, ya kan? Ahmad, Yazid, Ibrahim, nama-nama Nabi itu kebanyakannya nggak bertanwin. Perhatikan gimana perubahan isim yang tidak bertanwin. Contohnya Ibrahim, perhatikan. Ya, ada 3 berarti kan, lapak 1, lapak 2, lapak 3. Nah, ya. Ini kita baru mengenal cangkang aja, belum kita mainkan. Jadi kita baru mengenal jenis-jenis kata yang ada di dunia ini dalam bahasa Arab itu ada 9 jenis ya. Ini jenis yang terakhir yaitu yang tidak bertanwin. Banyak yang tidak bertanwin, bisa nama orang atau sifat yang lainnya bisa. Nah, perubahannya gini. Ibrahimu, karena sebetulnya isim tidak bertanwin adalah isim mufrad juga, benar nggak? Hanya saja punya kelainan yaitu tidak bertanwin. Lapak ke-1-nya pakai dhammah, lapak keduanya Ibrahimah, lapak ketiganya Ima. Ini kebalikan dari jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim gini. Muslimatun. Muslimatin. Terus muslimatin. Nah, ya kan? Dhammah kasrah kasrah. Ini jamak muannas salim. Kalau isim tidak bertanwin, dhammah fathah, fathah, fathah. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita tinggal masukkan ke pembahasan kita ya, inti pembahasan kita. Mana ini? Oke. Jadi pertanyaannya gimana? Bagaimana kita menggunakan isim-isim dari jenis-jenis tersebut di lapak pertama? Kapan? Kan gitu ya. Pertanyaannya kan, kapan kita gunakan kalimat Muhammad itu kan isim mufrad, benar enggak? Kapan kita dunkan, kapan kita dankan, kapan kita dinkan? Kalau Ibrahim jenisnya apa? Tidak bertanwin. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Kapan kita gunakan Ibrahimu? Dan kapan kita gunakan Ibrahima? Dalam 2 Ibrahima atau Ibrahima lagi? Ya. Jadi begitu. Kapan kita gunakan abuka? Lapak ke-1. Kapan kita gunakan abaka? Kapan kita gunakan abika pakai ya? Oke ya. Mbak, siapa yang besar tenaganya nih? Tolong hapuskan. Ya.
Enggak susah itu. Ini. Ini ya, coba ini gampang nggak? Ah, lebih gampang ini. Ya. Khair. Ya, perhatikan. Ya. Ini yang peserta yang kemarin hadir berapa orang itu udah masuk ya? Ya kan al-marfu'at dan udah selesai di al-marfu'at itu para penjual lapak kesatunya udah selesai mereka. Jadi bersyukur no bisa murojaah hari ini. Ya. Thayyib. Dan ini antum sudah punya modal, antum sudah punya tahu jumlah ismiyah, udah tahu jumlah fi'liyah, mubtada udah tahu, khabar udah tahu, fa'il udah tahu. Nah, sekarang kita akan gunakan secara praktisnya. Ya. Lihat marfu'at. Ya. Jadi ini tuh para pelapak satu. Mubtada. 2 siapa? Khabar. 3 fa'il. 4 naib fa'il. 5 isim kana. 6 khabar inna. Tekan. Ya. Begini. Nah, ini kapan antum menemukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, antum harus gunakan dari modal-modal yang tadi harus dilapak ke 1. Contoh, kalimat Muhammad itu kan bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Kalau dia sedang jadi mubtada, maka bunyinya harus Muhammad. Sok contohkan Muhammad sedang jadi mubtada. Kan berarti ginilah, ya. Baiknya. Muhammadun Oke lah, maridun ya. Atau daribun yang memukul. Muhammadun marid. Nah, ya, ini juga Muhammadun darib. Ya, perhatikan. Kenapa kalimat Muhammad ini kita pakai lapak yang ke-1? Lapak keduanya kan Muhammadan, lapak ketiganya Muhammadin. Kenapa pakai lapak ke-1? Karena di posisinya sebagai mubtada adalah isim di awal kalimat. Setiap ada kata benda di awal kalimat dari jenis apapun dia harus pakai lapak pertama. Dan di sini kebetulan dia jenisnya adalah isim mufrad, maka tandanya dengan dhamma. Kalau kita rumuskan maka begini ya, P L ya, T bolehlah, T tanda ya. Oke. Kalau kita belum kasih harokat di sini, kita kebingungan nih, ya kan? Antum baru tahu, oh ini Muhammad. Cuma saya nggak tahu nih harus saya kasih harokat apa, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Caranya gimana? Dan antum sudah tahu perubahannya 3 ini. Dan jenisnya antum sudah tahu ini adalah isim mufrad. Maka tinggal begini. P-nya sebagai apa? Mubtada. Isim di awal kalimat disebut mubtada. Lapaknya berapa mubtada? Lapak ke-1 mubtada adalah para pelapak ke-1. Ya, lapak kelas 1. Lihat. Atau ya, gini aja, MT. Lapak ke-1. Dia jenisnya apa? Isim mufrad. Isim mufrad lapak ke-1-nya pakai dhamma. Berarti bunyinya Muhammadun. Gitu. Ya. Si Muhammad marid adalah orang yang sedang sakit. Marid ini isim apa? Isim mufrad lah, sakit isim mufrad. Isim mufrad. P L M T. Oke. Marid sebagai apa di sini? Khabar. Sebagai khabar. Ya, sebagai khabar. Dia sebagai khabar. Karena setelah mubtada dia adalah khabar. Khabar lapak berapa? Lapak ke-1. Ini adalah para pelapak ke-1 nih. Mubtada, khabar, lapak ke-1. Ya. Jenisnya apa? Isim mufrad berarti lapaknya apa? Tandanya pakai
dhammah. Maka Muhammadun mari. Ya, kalau antum masih belum ini juga, coba khobarnya biar lebih paham. Ini Muhammad pakai dhammah, ya kan? Karena dia sebagai mubtada. Bisa jadi dia juga jadi khobar Muhammadnya. Contoh gimana? Huwa Muhammadun. Dia adalah Dia ini adalah mubtada, ini adalah khobar apa keberapa? Ke-1. Ini adalah isim mufrad, maka bunyinya pakai dham. Maka huwa Muhammadun. Sekarang fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu yang melakukan pekerjaan adanya di jumlah fi'liyah. Coba kita buat jumlah fi'liyah. Ya, kita buat jumlah fi'liyah contohnya. Ya. Daraba Muhammad bab atau hajar, ya, batu. Ya. Daraba artinya apa? Memukul. Daraba artinya memukul. Ini kata kerja, berarti dia jumlah fi'liyah. Ini disebut dengan pelakunya siapa yang mukul? Kira-kira aja kalau ada memukul Muhammad, berarti si Muhammad yang mukul. Ini sebagai fa'il. Fa'il apa keberapa? L-nya apa ke-1? Jenisnya apa? Isim mufrad apa ke-1? Gimana tandanya? Pakai dham. Maka Muhammadun. Paham tidak? Ya. Kalau ininya hajaron, dia sebagai maf'ul bih nanti. Maf'ul bih lapak kedua kita nggak bahas dulu karena dia adalah para pejabat di lapak kedua. Yang kemarin kita bahas adalah naib fa'il. Perhatikan. Naib fa'il. Perhatikan sini dulu. Kalau mau paham naib fa'il, perhatikan ini. Daraba Muhammadun hajaran. Si Muhammad mukul sebuah batu. Naib itu dalam bahasa kita pengganti. Karena kadang naib ya, Pak Naib itu pengganti wali juga bisa gitu kadang-kala. Maka dia penggantinya fa'il. Naib fa'il, mudhaf ilaih kalau dalam bahasa Arab. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili, pengganti fa'il. Kenapa bisa disebut pengganti fa'il? Naib fa'il itu berada pada sebuah jumlah atau kalimat di mana fa'ilnya itu tidak disebutkan. Alasannya banyak. Misalkan, katakan ada kalimat ini. Ya, kira-kira antum mengartikannya apa? Ini darab, ini hajar. Kira-kira yang paling bisa diartikan seperti apa? Enggak, artinya dulu aja. Hah? Memukul batu. Siapa yang mukul? Hah? Nah, dalam bahasa Arab enggak boleh. Berarti itu bukan kalimat sempurna. Tiba-tiba darab hajar. Memukul batu, siapa yang mukul? Nggak boleh gitu. Itu kalimat nggak sempurna, berarti dia kehilangan fa'il. Paham nggak? Kan jumlah itu harus ada fi'il, fa'il, minimal fi'il, fa'il. Kalau maf'ul itu kadang-kala ada fi'il, fa'il yang nggak butuh maf'ul. Contoh saya pergi, ya udah. Ya kan? Benar nggak? Saya datang, ya sudah. Tapi kalau saya mendatangkan, mesti ada maf'ul kan? Apa yang saya datangkan? Siapa yang saya datangkan? Benar nggak? Paham tidak? Ya. Tetapi kalau jadi ya apa tadi? Nah, ini darab ajar. Jadi dia tetap harus menjadi sempurna. Ima fi'il fa'il maf'ul atau hanya fi'il fa'il saja atau mubtada khabar gitu. Tapi kalau begini fi'il tiba-tiba hajar batu. Ya, maf'ul. Siapa yang mukul? Gak boleh begitu, itu gak sempurna. Maka yang terjemahan yang itu bukan memukul batu, tapi batu itu dipukul. Sempurna kan? Ya kan? Terus kenapa mana yang mukulnya? Ya memang saya sengaja gak sebutin. Emang itu sempurna? Ya, contoh kita umumkan. Ya kan apa pengumuman? Gini, sekolah diliburkan. Yang liburin siapa? Mudir kan? Mudir yang ngeluhkan, ya kan? Berarti itu udah maklum, udah tahu. Tapi kita sekolah diliburkan. Kan begitu.
Kalau ingin fi'il fa'il maf'ul, mudir meliburkan sekolah. Kalau nggak mau menyebutkan pelakunya, jangan meliburkan sekolah. Apaan? Siapa yang ngeliburin sekolah? Kan bingung, orang akan tanya, meliburkan sekolah. Maksudnya, siapa yang ngeliburin? Ya kan? Tapi kalau sekolah diliburkan, nah, ada yang ngeliburin. Biasanya udah paham. Ini juga sama. Ya, batu itu dipukul. Jadi alasan kenapa fa'il nggak disebutkan, bisa jadi karena takut. Karena takut. Orang yang bicara itu gak mau nyebutin fa'il karena ada ancaman bagi dirinya. Atau bahwasanya fa'il itu sudah diketahui. Seperti khuliqal insanu. Ya enggak? Manusia diciptakan. Kalau kita ingin pakai fi'il fa'il maf'ul, harusnya bagaimana? Khalaqa, kemudian siapa yang menciptakan? Allahu, kemudian insannya jadi apa? Maf'ul, menjadi khalaqallahul insan. Nah, lapak kedua kan maf'ul kan? Paham tidak? Tapi kalau kita fa'ilnya nggak disebutkan, karena udah tahu, udah familiar semuanya, nggak perlu kita sebutkan fa'ilnya, maka kita ganti dari khalaqa jadi khuliqa. Dari tadinya menciptakan jadi diciptakan. Al-insana tadinya maf'ul bi, tadinya objek lapak kedua, maka karena fa'ilnya nggak disebutkan, maka dia geser lapaknya menjadi lapak fa'il. Jadi khuliqal insanu. Ini juga tadinya daraba Muhammadun hajaran. Hajaran lapak kedua. Karena Muhammadnya tidak disebutkan, mungkin dengan alasan tertentu nggak disebutkan, ya. Ya, contohnya misalkan di sini sudah disebutkan Muhammadnya dan kisahnya kita sudah tahu, kemudian batu ini dipukul oleh Muhammad, kita sudah tahu. Maka bunyinya bagaimana? Riba ajarun, bukan hajaran lagi tapi hajarun. Kenapa? Karena fa'ilnya dibuang. Yang tadinya hajaron lapak kedua, dia ngeganti lapaknya si fa'il. Lapak fa'il lapak berapa? Ke satu fa'il itu. Maka hajaron dari tadinya lapak kedua jadi pindah lapak ke satu, bunyinya hajarun. Coba saya ubah ya jadi naibul fa'il ya. Ya, taib. Apa? Adkhaltu, saya memasukkan. Adkhaltu qalaman, saya memasukkan satu buah pena. Ayo ubah, pena dimasukkan. Yuk. Adkhala jadi udkhila. Qalaman jadi qalamun. Jadi udkhila qalamun. Oke. Daraba Zaidun baban. Jadi gimana? Duriba babun. Pintu itu telah dipukul. Oke. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya. Quli al-Qur'anu. Paham enggak? Quri al-Qur'anu. Al-Qur'an itu telah dibaca. Siapa yang baca? Ya. Mungkin kita udah tahu yang membaca atau mungkin ada tujuan tertentu, yang penting begitu kalimatnya. Jangan membaca Al-Qur'an. Siapa yang baca? Tapi kalau Al-Qur'an dibaca, berarti sudah yang bicara itu sudah tahu ya tujuan pembicara biasanya. Paham tidak? Ah? Yang bertanya. Itu yang fi'il amr berubah fi'il madi jadi mudhari atau enggak, fi'il madi tetap fi'il madi. Cuman kalau yang daraba itu namanya ma'lum, Tapi kalau dimajhulkan, majhul itu kan majhul ya, tidak diketahui. Maksudnya apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya yang tidak diketahui, yang tidak disebutkan. Begitu cara merubahnya. Tetap fi'il madi, cuma jadi dari aktif menjadi pasif gitu aja. Jadi fi'il aktif dan fi'il pasif dalam bahasa Indonesia, ya kan? Memukul, dipukul. Membaca, dibaca. Makan, dimakan. Akala, makan. Dimakan, ukila. Daraba, arafa, alima, ulima. Fataha, Zaidun al-baba. Futihal babu. Gitu, pintu dibuka. Maksud perubahannya itu harus dihafal ya? Dari ke di itu. Iya. Iya dihafal, tapi
pasti antum juga nanti seiring ini juga tahu. Kayak misalkan kan kasara jadi ya udah gitu aja. Ya gitu rata-ratanya gitu perubahannya. Daraba, duriba, alima, ulima, fataha, futiha, jalasa, julisa. Qara'a, quri'a gitu. Fi'il mudhari. Yadribu jadi yudrabu. Yaftahu jadi yuftahu. Ya'lamu jadi yu'lamu. Begitu. Perlu waktu untuk antum. Hah? Kalau fi'il mudhari bukan apa yu'lamu, kalau fi'il madi kan yu'lamu jadi mulima. Alima jadi ulima. Kalau fi'il mudhari'nya Ya'lamu jadi yu'lamu. Gitu aja. Yaftahu, yuftahu. Harus sering dengar, nanti juga bisa lah, ya kan? Gitu. Yu'lamu. Yu'lamu. Begitu ininya. Oke, itu naib, Pak. Isim kana apa sih isim kana? Isim kana. Isim kana asal antum tahu mubtada khobar gampang. Coba, ya. Antum sering kan antum menemukan dalam Al-Qur'an kanallahu ghafur. Banyak ya, kanallahu alim, kanallahu basir, begitu ya. Innallaha kana aliman hakima. Begitu kan banyak? Ya kan? Coba antum hilangkan ini. Antum hilangkan dulu ini. Kananya hilangkan. Ini jumlah apa ini? Tada khobar kan? Coba kasih harokat. Ini kan? Dua-duanya lapak satu kan? Ini mubtada, ini khobar kan? Tapi kalau ketika kemasukan kana, ini tadinya mubtada. Ini namanya apa? Kalau kemasukan kana, ini namanya kana. Kana itu fi'il nasikh. Nasikh itu dia yang merubah. Nasikh yang merubah. Merubah apa? Merubah tatanan mubtada khobar. Mubtadanya menjadi isim kana namanya. Kalau khobarnya tetap namanya khobar. Tapi dikasih ini, khobarnya milik kana. Yuk. Allahu ghafurun mubtada khobar. Ketika ada kana, maka ini Allah jadi isim kana. Ghafur jadi khobar kana. Apakah hanya merubah nama? Tidak. Ternyata dia merubah lapak. Di mana mubtada tetap di lapak ke-1 dan khobarnya dia harus menjadi lapak kedua. Jadi dia jadi lapak kedua dia. Harus lapak kedua. Ya kalau di sini ya pakainya ghafurun karena dia isim mufrad. Kalau misalkan dia pas kena lapak keduanya itu adalah musanna ya bukan pakai fathah tapi pakai iya, ya kan? Pokoknya lapak kedua deh ini khobar kana itu. Makanya ketika bertemu dengan isim kana dan khobar kana, yang penjual lapak ke-1 yang mananya? Allahnya isim kananya tuh. Setiap isim kana maka dia harus lapak pertama. Ya, gitu. Sok ya kita ubah ya. Ya. Ya, Muhammad ini. Yuk kasih harokat. Muhammadun jamilun. Ada kana. Yang lapak ke-1 mana? Namanya apa? Isim. Udahlah. Paham kan? Gitu ya. Sok tinggal cek dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ada kana, kalau sebelum kana dia itu mubtada khobar jumlahnya. Allahu ghafurun, Allahu alimun, Allahu basir. Ketika ada kana, kana Allahu ghafuran, kana Allahu basirun, kana Allahu aliman gitu. Ini lapak kedua. Beda dengan inna, kebalikannya. Sama masuk ke dalam mubtada khobar. Kalau inna masuk mubtada, masuk khobar. Cuman ini jadi isim ininya jadi khobar inna. Yang lapak ke pertama mana? Ini atau ini? Ternyata ini. Inna Muhammadan jamilun. Ini khobar innanya yang lapak ke-1. Khobar inna. Latihan. Ya, latihan.
Allahu basir. Ayo, kasih harokat. Ini dulu, mubtada khobar dulu. Allahu basir. Kasih inna. Basi. Tetap ya, bagus. Basi, basir. Berarti yang lapak pertama mana? Ini dong. Namanya apa? Khobar in. Udah gitu aja, ya. Udah selesai lapak pertama. Jadi kalau antum menemukan keenam ini, ya antum harus jadikan dia lapak pertama. Namun mubtada lapak pertama. Latihannya, ya antum harus pintar-pintar sekarang latihan menentukan ini mubtada, ini khobar. Oh ini fa'il nih. Oh ini naib fa'il nih. Oh ini isim kana. Oh ini khobar inna. Tinggal langsung aja ya sikat lapak pertama. Paham tidak? Ya. Nanti latihannya apa? Nanti saya akan kasih teks. Teks di sana ada jumlah ismiyah, jumlah fi. Tentukan mubtadanya, tentukan khobarnya. Langsung aja babat harokat akhirnya. Lapak ke-1 kah, lapak ke-2 kah gitu. Ya. Saya enggak? Saya. Udah? Bisa tet udah? Hah? Karena itu bisa dahulu atau biasanya itu karena. Dalam hukum fikih pun ada. Ya. Kalau misalkan kana Rasulullah itu menunjukkan kebiasaan beliau. Jadi kana itu juga kalau kita kan baru belajar kerangkanya ya kana itu mengubah mubtada khobar jadi isim kana khobar inna. Kalau belajar ke fikih, kana itu hukumnya apa nanti? Ketika menjadi kebiasaan Nabi misalkan, maka namanya kebiasaan Nabi dilakukan berulang-ulang, ini menunjukkan wajib. Maka kalau ada kana, pasti kalau misalnya ada hadis ada kana, itu lebih kepada hukum wajib. Nah itu kalau ke fikihnya. Dan memang untuk itu sebetulnya belajar nahwu itu. Bukan untuk mengetahui isim kana khobar kananya, tapi untuk mengetahui hukum, mana wajib, mana sunnah, gitu loh. Karena ini, karena dulu, misalkan karena dulu bisa, ya, atau karena biasanya kebiasaan Nabi. Biar begitulah, ya, karena itu. Ya, kita hapus. Kita hapus. Tolong hapus. Ayo, hapus, kita belajar kasih harakat, ya. Belajar kasih harakat. Ini muqarrarnya Lipia nih. Ini dari Lipia. Kalau antum sudah tamat nahwu, antum bisa belajar ini insyaallah. Ya, yang antum mahasiswa semua. Kalau udah tamat, kita belajar ini. Pertama ini diulang lagi jumlah ismiyah fi'liyah dan juga dengan praktek gitu, jumlah, ya, jumlah. Sah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Coba kita tebak-tebakan aja dulu, ya kan? Katanya. Ini bahasanya apa? Fi'il, fa'il apa maf'ul? Atau mubtada atau khabar atau isim? Enggak, isim, fi'il apa haraf? Fi'il. Artinya apa? Keluar. Keluar. Oke. Kharaja. Berarti jumlah apa? Kalau fi'ilnya harus dicari apa? Fa'ilnya. Ini apa? Pantas nggak jadi fa'il? Bisa aja kan? Si Zaid keluar. Berarti kalau ini fa'il, ini coba lihat jenisnya apa? Isim mufrad. Sedang jadi fa'il apa keberapa? Bunyinya bagaimana? Benar. Kharaja Zaidun. Si Zaid keluar. Ya. Ini apa dibacanya? Fi. Apa terjemahnya? Pada lah. Dalam atau pada kan? Pada. Ini dibacanya apa? Bukan as-sobi, masa as-sobi? Ini ada alifnya. As-sobah. Apa arti sobah? Subuh, pagi. Ada fi. Ini isim fi'il apa huruf? Isim dong, jelas ada fi. Iya kan? Kalau ada fi apa keberapa? Lapa ketiga. Ini isim apa? Jenisnya isim mufrad. Berarti as-sobahi pakai kas. Coba. Si Zaid keluar pada waktu subuh. Ini bacanya apa? Bagus, min. Udah kenal. Dari berarti ya. Ini apa nih? Bait. Ini bait kan? Ini bait kan? Apa arti bait? Rumah. Jenisnya apa? Mufrad, musanna apa jamak? Bunyinya baitun, baitan, baitin. Ada min huruf jar berarti harusnya kan baitin. Karena dia nyambung jadi apa? Kalimat majmuk, maka dia jadi mudhaf. Mudhaf itu nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Jadi baiti aja. Baiti hi. Yo. Si Zaid keluar pagi-pagi dari rumahnya. Udah sempurna belum? Ya udah sempurna titik. Berarti kalau ada berikutnya itu jumlah yang baru. Jumlah yang baru. Wa, ini wa ini ya wa dan aja. Ya wa. Yang dihitung adalah setelahnya. Wa dan. Kira-kira apa ini? Isim fi'il apa huruf? Fi'il apa? Fi'il madhi. Ba. Harus ada apanya? Coba cari filenya mana? Ila yang pergi adalah ila ke mahad
Mahadnya pergi. Coba kira-kira yang pergi siapa? Si Zaid. Nah ini Zaid. Kalau kita ngomong kira-kira tadi si Zaid, ana lihat si Zaid. Kemudian si Zaid lari. Ada anjing terus makan si Zaid. Masa Zaidnya diulang-ulang terus? Iya kan? Kan kita pastinya pakai dia kan gitu kan. Cukup bilang Zaidnya sekali kan. Setelahnya pakai di. Ya sama ini juga. Ketika Zaid keluar di pagi hari dari rumahnya, wa dhahaba, kemudian dia. Kan dhahaba itu untuk dia kan? Di sana itu ada fa'il kan, pelaku. Apa itu? Huwa kan? Dia kan? Maka fa'ilnya adalah huwa. Berarti fa'ilnya tersembunyi, bukan enggak ada. Awas. Katanya kata Ustaz harus kalau jumlah fi'il harus ada fa'ilnya. Ya memang ada fa'ilnya. Cuma fa'ilnya tersembunyi. Kenapa disembunyikan? Kita nggak perlu lagi ngulang-ngulang lagi. Masa wa dhahaba Zaid boleh. Tapi itu enggak ini. Ya itulah. Enggak bagus dalam bahasa Arab. Cukup aja wa dhahaba udah tahu yang pergi itu si Zaid. Wa dhahaba berarti fa'ilnya huwa dia. Cuma nanti ketika di i'rab kita akan tahu cara mengi'rab. Ini isim untung apa isim buntung? Isim buntung nggak bisa jadi huwi, nggak bisa jadi huwan. Makanya nanti ada caranya. Kalau yang kayak gini, caranya itu PLMT, ya kan? Kalau yang ini, yang buntung itu balik. MLP, gitulah. Huwa isim mabni, dia sedang numpang di lapak ke-1 sebagai fa'il. Udah. Beres. Gitu. Ya. Udahlah, lupain aja lah. Ya, anggap aja saya nggak pernah bahas. Pokoknya fa'ilnya di sinilah, fa'ilnya di sini. Ada, kita udah tahu yang pergi itu dia. Ya. Gitu. Cuma dia mabni, ya udah huwa. Wa dhahaba si Zaid. Ini gimana bacanya? Ila ke. Ini apa bacanya? Berarti ila maha. Dua bada. Mahadila. Ma'hadun kan mufrad. Ma'hadun, ma'hadan, ma'hadin. Ada huruf jar berarti harus lapak keti. Maka bunyinya maha. Kenapa enggak pakai tanwin pada enggak ada alif lam? Sebagai dia mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Ma'hadnya kepada ma'hadnya, ma'hadihi. Oke. Selesai itu. Dan dia pergi ke ma'hadnya, selesai, titik. Yo, baru lagi nih. Jumlah apa ini? Ismiyah. Apa? Zaidun. So, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Sebagai apa? Kenapa? P-nya L-nya lapak kesa. Jenisnya isim. Tandanya bunyinya si Zaid. Dijelasin lagi. Si Zaid adalah seorang Taliban apa talibun talibin? Kenapa? P-nya kha. L-nya lapak ke-1, khobar lapak ke-1 sampai hari kiamat. M-nya isim mufrad. T-nya pakai dom. Maka bunyinya ta. Zaidun, talibun. Talib apa? Keras apa? Andonisi siyun. Ngikut ini. Kenapa? Karena ini etnis ya, sifat. Etnis itu adalah termasuk pada sifat. Jadi siswa yang berkebangsaan yang berkebangsaan Indonesia. Nah, ini masuk ke dalam tawabe. Tawabe itu nanti diakhirkan, yaitu sifat. Sifat harus mengikuti yang disifatinya. Indonesia ini adalah sifat untuk talib. Kalau talibnya lapak ke-1, maka ini juga harus lapak ke-1. Bukan talibun Indonesian, bukan talibun Indonesiin, tapi talibun Indonesiun. Titik, lagi, selesai. Paham nggak? Baru lagi wah. Apa ini jumlah apa? Ismiyah. Isim pertama mana? Huwa. Dia itu untung apa buntung? Kalau buntung begini, M, L, P. M-nya jenisnya apa? Isim, domir. Nah, dia sedang duduk di lapak keberapa? Lapak ke-1. Sebagai apa? Mubtada. Selesai. Numpang lapak ke-1 sebagai mubtada, isim di awal kalimat. Hanya karena dia nggak berubah, nggak boleh kita katakan PLM. Kalau PLM akan terjebak. P mubtada.
lapak ke-1 jenisnya isim mufrad tandanya bingung. Kodong mah kita nggak bisa berubah, kan kejebak kita. Makanya harus pakainya MLP. Isim dhamir dia numpang lapak ke-1 dan kenapa dia numpang lapak ke-1? Kan dia sebagai mubtada. Wa huwa. Berarti kesininya adalah hanya saja khobarnya bukan khobar mufrad yang sekali kayak ini. Zaidun talibun dah cukup. Ini jumlah khobarnya dari jumlah fi'liyah. Maka kita harus uraikan lagi nanti. Begitu seterusnya. Wah, ya. Kasih harakat begini caranya. Nah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.